Anda Pak disebutkan ini perkembangan EBT kemungkinan besar bisa kepentok kondisi PLN khususnya lebih spesifik soal harga. Tanggapan Anda Pak Bob? Pertama itu EBT, PLN itu di dalam transformasi sejak April tahun lalu itu Hmm, salah satu pilar, salah satu fokus utama kita adalah green energy. Tetapi transisinya ini harus betul-betul kita gunakan. Sekali lagi kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak membebani pemerintah. hmm, Itu dulu yang menjadi acuan. ya, Jadi apa yang harus kita lakukan untuk EBT ini? Kita membangun kan besar-besaran pada waktu hmm, 10.000 atau 35.000 karena kita ingin menyambut industri. Tetapi karena adanya pandemi, maka pertumbuhannya kan kurang. Jadi yang pertama kali kita harus lihat dulu keseimbangan dulu. Keseimbangan antara produksi dengan demand. hmm, Nah, sekarang produksi kita atau supply kita ini sudah tinggi karena kita memang persiapkan, tapi demand-nya belum tumbuh. Nah, ya, cara kita mengembangkan ini, bagaimana supaya EBT bisa masuk? Kan kita sudah bangun ini jangan sia-sia. Jadi kita adalah meningkatkan dulu pertumbuhan dulu demand. Tetapi hal-hal yang EBT yang bisa kita lakukan apa? Tadi yang kita bangun kan misalnya PLTU. hmm, Bisa nggak itu co-firing? Bahan bakarnya dari batu bara dibagi sedikit atau dibagi ya, setengahnya atau 10%, 20%, 30% dengan bahan biomasa. ya, Ini yang harus kita dorong. Nah, ini yang sedang kita kaji terus dan sudah kita uji coba dan sudah semakin banyak PLTU menggunakan ini. Dulu cuma 3, sekarang sudah 5, 6, nanti sebentar lagi ada sekitar 10 PLTU akan menggunakan co-firing. Itu artinya hmm, EBT juga kan, ya, tetapi ya, tidak merugikan. Tidak merugikan hmm, kenapa? Yang kita bangun ini tidak langsung kita hentikan, karena yang baru kita bangun masa kita nggak memanfaatkan, Mas, kan sia-sia itu namanya. Uangnya kan baik, uang daripada APBN juga yang terputar nanti. Yang kedua adalah bagaimana mengurangi impor BBM. Nah, kita pasti banyak kan diesel-diesel kita itu. Diesel-diesel kita yang di kepulauan-kepulauan karena pada waktu itu kita ingin membangun cepat supaya masyarakat tumbuh dan rasio elektrifikasi kita bisa tercapai dengan cepat, maka kita ada gunakan diesel kan. Sekarang kita ganti aja dieselnya. Bagaimana dengan diesel tadi dengan EBT, hmm, dengan PLTS pakai baterai. Ini kita ada baik, 200 lokasi sampai 550. Ini sudah kita jalankan ada beberapa tempat di Pulau Madura udah mulai dikerjakan. Minimal itu adalah salah satu EBT. Yang ketiga yang kita lakukan adalah yang sekarang pada daerah-daerah yang baru belum ada. Misalnya Mas, daerah-daerah yang belum terelektrifikasi ada sekitar 344 desa, baik di NTT maupun di Papua, Papua Barat, itu menggunakan EBT, sudah baik, EBT. Jadi untuk ke depan EBT. Nah, bagaimana Pak, bagaimana kalau isu-isunya, kalau harganya? Ya kalau mekanismenya Mas, kalau kita ingin mendorong, mendorong yang betul-betul bermanfaat. benar, Artinya, kalau ada yang ingin berinvestasi, "Pak, saya ini pengusaha, mau ada 10 lokasi gantikan diesel hmm, sama dengan EBT." ya, Please, silahkan. hmm, Kita kaji bagaimana, jangan juga harganya terlalu mahal, yang kira-kira wajar lah. Wajar artinya untungnya tetap ada, IRR-nya memenuhi kriteria daripada, seorang pengusaha, it's okay. Kan ya, toh kita lebih berhemat juga karena BBM itu rata-rata rupiah per kWh-nya di atas 3.000 Mas. hmm, hmm, Kalau misalnya ada yang menawarkan lebih murah dan juga ini untuk menggantikan itu why not, tetapi jangan juga mau untung banyak kan gitu. Pak, nanti baik itu Pak Bob, susah ya kalau mau mudah kan nggak ada yang mudah di dunia ini Mas, harus susah dulu kita baik, kembangkan. Jadi, kondisi PLN tetap EBT itu maju, tetapi jangan sampai menghancurkan yang telah kita bangun bersama. Jangan sampai menghentikan, karena kita tetap butuh Mas, yang kita bangun 35.000 untuk menyambut seperti saya bilang tadi. Pandemi ini berlalu, orang akan lari Mas, akan lari misalnya yang belum siap. Misalnya, oh Indonesia yang siap, itu listriknya banyak itu orangnya sudah siap, baik, masyarakatnya ya, sudah siap, ada undang-undang cipta kerja, ada yang sudah bagus, ini bagus, masalah perizinan ya bagus, Pak Bob. pindahlah mereka ke sini, yang menikmati kan kita semua. Kira Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.